Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sela-sela pelaksanaan ujian Hifdzul Quran di ma'had kita akan mengkaji sebuah tema yang penting untuk diketahui. Cerdik menentukan amal terbaik pada setiap waktu dan kondisi. Kita akan mengambil faidah penjelasan seorang ulama, Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam kitab Madarijus Salikin, juz yang ke-1, halaman 109 hingga 111. Hal ini berkaitan dengan kemampuan memilih skala prioritas dalam melaksanakan aktivitas ibadah terbaik. Kadang kita dihadapkan dengan pilihan sama-sama aktivitas baik, tapi kita harus pintar memilih mana yang terbaik untuk dilakukan saat itu, ketika tidak mampu dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, tentu semua aktivitas tadi sama-sama dikerjakan. Tetapi kadang ada pilihan, harus memilih salah satu. Nah, penjelasan Ibnul Qayyim ini berkaitan dengan kemampuan memilih skala prioritas dalam melaksanakan aktivitas ibadah terbaik. Misalkan nanti akan dijelaskan, saat dituntut jihad fisabilillah, bertempur secara fisik, apa aktivitas terbaik saat itu? Kemudian saat kehadiran tamu, bagaimana? Ketika bersama keluarga, bersama istri dan keluarga dan anak-anak, bagaimana? Di waktu sahur, apa aktivitas terbaik saat itu? Di saat orang lain datang berkonsultasi dan meminta arahan kepada kita, dan kita punya kemampuan memberi arahan yang benar, pada saat itu apa yang terbaik yang seharusnya kita lakukan? Ketika mendengar azan, ketika berada di dalam sholat, ketika ada orang meminta bantuan dan kita mampu memberi bantuan, ketika membaca Al-Quran, ketika wukuf di Arafah, apa aktivitas terbaik di sana? Pada 10 hari terakhir Ramadan, pada saat saudara muslim sakit atau meninggal, kemudian bagaimana ketika kita saat mengalami musibah atau gangguan dari manusia? Ini yang poin-poin yang akan kita bahas. Diambil dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari pernyataan beliau rahimahullah tentang memilih ibadah yang paling sesuai di tiap waktu untuk mencari keridhaan Allah. Inna afdalal ibadah al-amalu ala mardatir rabbi. Sesungguhnya ibadah yang paling utama adalah beramal demi meraih keridhaan Rabb, keridhaan Allah. Fi kulli waqtin, pada setiap waktu, bima huwa muqtada dzalikal waqti, sesuai dengan tuntutan pada waktu tersebut,
wa wadhifatuhu, dan tugasnya apa pada saat itu. Jadi ibadah yang paling utama adalah beramal mengharapkan ridha Allah pada setiap waktu sesuai dengan tuntutan dan tugas waktu tersebut. Dicontohkan yang pertama ketika jihad, ya. Fa afdalul ibadat fi waqtil jihad al-jihad. Ibadah yang paling utama di waktu jihad itu berjihad, membela kaum beriman, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau situasinya mengharuskan kita jihad, yang harus dilakukan jihad. Teringat dahulu ketika ada kerusuhan di Ambon antara Muslim dengan orang-orang kafir, kelompok jamaah tabligh pada waktu itu merasa, untuk apa kita jihad? Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah saja di masjid. Nah, padahal situasinya saat itu kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Maka di masa itu yang utama ibadahnya adalah jihad. Nah, wa in ala ila tarkil awrad, meskipun harus meninggalkan wirid-wirid rutin min salatil lail wa siyamin nahar, seperti salat malam atau puasa sunnah di siang hari. Kadang karena pertempuran berkecamuk, kita gak sempat lagi qiyamul lail, saking mencekamnya kondisi, harus bersiaga. Gak apa-apa, itu kondisi yang harus dilakukan saat itu, ibadah yang terbaik saat itu. Berjaga di perbatasan, ribat fisabilillah. Nah, yang biasanya puasa Senin Kamis karena sedang dalam kondisi bersiap bertempur, akhirnya nggak puasa. Nggak apa-apa, itu yang lebih utama. Bal wa min tarki itmami salatil fardhi, bahkan jihad lebih utama meskipun harus meninggalkan kesempurnaan sholat fardu. Seperti kalau kita melaksanakan sholatul khauf, sholat al-khauf. Jadi nggak sempurna, sholat fardunya nggak seperti biasa. Nah, kama fi halatil aman, tidak sebagaimana saat kondisi aman. Nah, kadang orang yang berjihad harus mempersiapkan senjatanya dulu, membuat bentengnya dulu. Dia bergotong royong, ya seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabat, bikin parit. Sampai lupa sholat asar. Ketika belum disyariatkan sholatul khauf. Tapi itu aktivitas-aktivitas yang terbaik dilakukan saat itu. Karena kondisi mengharuskan demikian. Nah, ini bagian awal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita bertanya apa dalilnya, apa dalil bahwa ibadah terbaik itu tergantung situasi dan kondisinya di saat itu? Dalilnya adalah kita berusaha untuk memenuhi semua hak yang ada. Hak Tuhan, hak keluarga, hak diri kita. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sahabat Salman Al-Farisi itu pernah menasehati Abu Darda. Karena Salman dan Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman menginap di rumah Abu Darda. Ternyata Abu Darda itu ahli ibadah luar biasa. Istrinya
gak disentuh. Beliau kalau siang puasa, kalau malam sholat malam terus. Maka ketika Salman datang, beliau sebagai tamu, Salman Al-Farisi dihidangkan makanan, tapi Abu Darda tidak mau makan karena puasa. Maka Salman menyatakan, saya mau makan kalau kamu makan. Maka terpaksa Abu Darda makan. Ketika malam hari, di awal malam, ketika Abu Darda mau sholat malam, Salman bilang, istirahat dulu, tidur dulu. Baru ketika sudah waktunya, dibangunkan. Nah sekarang, ayo kita sholat. Nah, kemudian Salman Al-Farisi memberi nasihat kepada Abu Darda, yang nasihat ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Inna li rabbika alaika haqqan, wa li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Sesungguhnya pada dirimu ada hak Tuhanmu, ada hak dirimu sendiri, ada hak keluargamu. Tunaikanlah hak masing-masing secara tepat. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa di kondisi tertentu kita perlu mencermati apa aktivitas ibadah terbaik kita saat itu untuk menunaikan hak masing-masing secara tepat. Nah, termasuk yang awal tadi disebutkan jihad. Jihad bagian dari haknya kaum muslimin. Di situ juga ada hak Allah yang memerintahkan berjihad. Nah, baik. Jadi kalau di masa jihad, diwajibkan jihad, ya amalan jihad yang paling utama. Berikutnya, wal afdalu fi waqti huduril dhaifi mathalan al-qiyamu bihaqqih. Di waktu kedatangan tamu, misalnya, yang paling utama adalah menunaikan haknya dan menyibukkan diri melayaninya daripada melakukan wirid sunnah. Wirid sunnah itu seperti misalkan kebiasaan kita tilawah Quran. Habis sholat, tilawah Quran misalkan 1 juz, misalkan, kebiasaan. Giliran ada tamu, apakah kita tetap dengan kebiasaan kita, baca Quran itu, meninggalkan tamu? Afwan ya, ana mau lanjutkan kebiasaan ana, ini ana baca 1 juz ini. Mungkin setengah jam, padahal tamunya cuma butuh waktu 15 menit. Dan dia setelah itu mau pulang. Apa yang harus dilakukan? Kata Ibnul Qayyim, al-qiyamu bihaqqihi wal ishtighal bihi anil wirdil mustahab. Menunaikan hak tamu dan melayani tamu itu apa keperluannya. Nah, menyesuaikan dengan kemampuan kita dari sisi hidangan, dari sisi pelayanan. Apalagi tamu kerabat juga dari jauh, misalkan. Maka ini yang ditekankan. Wa kadzalika fi ada'i haqqiz zaujah wal ahli. Demikian pula dalam menunaikan hak istri dan keluarga. Ada waktu bagi kita untuk memenuhi hak istri, hak keluarga, ya. Jangan diabaikan. Kembali pada hadis nasihat Salman kepada Abu Darda. Wali ahlika alaika haqqan. Keluargamu punya hak terhadapmu. Nah. Kemudian wal afdal fi awqatis sahar. Nah, sebelum pindah ke situ, di bagian bawah saya kutipkan hadis tentang keutamaan memuliakan tamu
ya, kalau datang tamu, kita muliakan tamu. Itu bagian dari bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Nah, kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, wal afdal fi awqatis sahar al-ishtighalu bis salati wal Qur'an wad du'a wad dzikri wal istighfar. Di waktu sahur yang paling utama, waktu sahur itu waktu dari 1 jam sebelum subuh, 30 menit sebelum subuh, ya, waktu-waktu itu. Yang utama di waktu-waktu sahur adalah menyibukkan diri dengan sholat, ya, sholat malam, tilawah Al-Quran, doa, zikir, dan istighfar. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Nah, banyak berdoa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan menyeru, barang siapa yang meminta, aku akan beri. Nah, barang siapa yang minta ampunan, Allah akan ampuni. Maka itu waktu-waktu yang utama. Nah, wal afdal fi waqti istirsyadit talib wa ta'limil jahil al-iqbalu ala ta'limihi wal ishtighal bihi. Yang utama ketika ada murid yang mencari bimbingan, misalkan kita sebagai guru, ada murid yang bertanya kepada kita, mencari bimbingan, ya. Atau ada orang awam datang ke kita, dia butuh arahan, butuh nasihat. Maka yang terbaik saat itu adalah ajari orang yang butuh bimbingan tadi. Nabi SAW ketika sedang berkhutbah, beliau sampai datang orang minta bimbingan khusus. Nabi turun dari mimbar, kemudian minta diambilkan kursi, didengarkan oleh Nabi, dijelaskan kepada Nabi. Orang datang dari jauh. Nah, menyela khutbah Nabi. Nabi hentikan sejenak khutbah untuk orang umum dan minta disediakan kursi, berbicara dan berbincang dengan orang tadi, memakan waktu yang lama. Nah, wal afdal fi waqti istirsyadit talib wa ta'limil jahil al-iqbal ala ta'limihi wal ishtighal bihi. Di waktu ada murid yang mencari bimbingan atau mengajar orang yang bodoh, maka yang paling utama adalah fokus mengajar dan menyibukkan diri dengannya. Nah, kadang kita di waktu iktikaf, ya. Waktu iktikaf, waktu yang terbaik untuk misalkan memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir, ya. Tapi kadang ada yang bertanya kepada kita, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Enggak apa-apa, mungkin dia kesulitan untuk bertanya di waktu yang lain, maka sambut itu, bimbing dia dengan baik. Nah, demikian juga ketika waktu antara adzan dan iqamah. Yang terbaik sebenarnya berdoa.
Karena itu waktu istijabah, waktu mustajabahnya doa. Tapi kadang ada orang yang memanfaatkan waktu itu untuk bertanya kepada kita, maka jelaskan kalau kita bisa menjawab pertanyaannya. Nah, kemudian wal afdal fi awqatil adzan tarku ma huwa fihi min wirdihi. Di waktu adzan yang paling utama adalah meninggalkan wirid yang sedang dikerjakan dan menyibukkan diri wal ishtighal bi ijabatil muadzin, menjawab seruan muadzin. Nah, kalaupun ada perbincangan penting, adzan, ada perbincangan penting, di sela ngomong sebentar kemudian jawab seruan muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Lanjut ngomong sebentar. Itu kalau sangat penting. Kalau tidak, ditunda dulu. Kita jawab dulu seruan muadzin, baru setelah itu lanjut perbincangannya. Kalau bisa ditunda. Nah, dan Syekh bin Baz rahimahullah termasuk yang memberikan peringatan khusus kepada orang yang ketika adzan masih ngajak ngomong, sampai membuat tidak bisa menjawab ucapan muadzin. Wal afdalu fi awqatis salawatil khams al jiddu wan nusu fi iqa'iha ala akmalil wujuh wal mubadarah ilaiha fi awwalil waqti wal khuruju ilal jami' wa in ba'uda kana afdal. Di waktu salat 5 waktu yang paling utama adalah bersungguh-sungguh dan tulus melaksanakan sholat 5 waktu sesempurna mungkin. Bersegera mengerjakannya di awal waktu dan keluar menuju masjid jami', masjid yang di situ ditegakkan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Semakin jauh jaraknya maka itu lebih utama. Nah, kadang memang ada tamu datang, ya, di waktu adzan. Tapi kita ada kewajiban yang lebih besar di situ. Tamu mau ngobrol biasa, ya. Bagaimana ini? Tadi disebutkan ada hak tamu, tapi ini panggilan Allah sekarang. Panggilan ke masjid. Ya sudah, kita minta udzur. Mohon maaf, saya mau ke masjid duluan. Ayo kita ke masjid. Nah, karena di saat itu yang paling utama yang harus dilakukan. Urusan tamu bisa dilanjutkan setelahnya. Karena waktu sholat, pelaksanaan sholat tidak lama. Tidak memakan waktu yang lama. Nah, wal afdal fi awqati daruratil muhtaj ila al musa'adah bil jah awil badan awil mal al ishtighal bi musa'adatihi wa ighathatu lahfatihi wa itharu dhalika ala awradika wa khalwatika. Di waktu ada orang yang sangat butuh bantuan, baik bantuan berupa kedudukan atau pertolongan jabatan. Maksudnya kita nggak bisa ngasih dana, tapi kita punya posisi kedudukan yang bisa menyampaikan ke orang yang kaya. Orang kaya memperhatikan posisi kita sebagai orang yang ucapannya didengar. Maka kita membantu dia secara jah. Jah itu artinya kedudukan. Awil badan, atau kita bisa bantu secara fisik. Awil mal, atau kita bisa bantu secara harta. Al-ishtighal bimusa'adatih, yang utama adalah menyibukkan diri membantunya, kalau kita mampu membantu. Wa ighatsatu lahfatihi, menolong kesulitannya. Wa itharu dzalika ala awradika wa khalwatika,
dan mendahulukan hal itu di atas wirid rutin maupun khalwat menyendiri untuk ibadah. Nah, itu yang lebih utama. Ada orang butuh bantuan, di saat itu aktivitas terbaik beri bantuan kalau kita mampu memberikannya. Wal afdal fi waqti qiraatil Qur'an jam'iyatul qalbi wal himmah ala tadabburihi wa tafahhumihi hatta ka'anna Allah ta'ala yukhatibuka bihi. Yang paling utama ketika membaca Al-Qur'an, menghimpun hati dan tekad untuk mentadabburi serta memahami Al-Quran, seolah-olah Allah Ta'ala sedang berbicara langsung kepada Anda. Ketika baca Quran, jangan mikir yang lain. Tadabbur saat itu yang paling utama. Seakan-akan Allah sedang berbicara ke kita, menasihati kita langsung. Itu yang terbaik. Fatajma'u qalbaka ala fahmihi wa tadabburihi. Maka Anda fokuskan hati untuk memahami dan merenungi ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibaca. Wal azmu ala tanfidhi awamirihi a'zamu min jam'iyyati qalbi man ja'ahu kitabun minas sultan ala dhalik. Disertai tekad untuk melaksanakan perintah Allah, dan hal ini lebih utama daripada fokusnya hati seseorang menerima surat dari penguasa untuk urusan dunia. Coba misalkan kita dapat surat dari presiden atau gubernur lah, atau bupati lah yang kita hormati, misalkan dapat surat, wah perhatian sekali bacanya, jangan sampai luput dari poin-poin yang disampaikan. Apa yang disuruh oleh penguasa itu kita perhatikan benar. Nah, baca Quran itu lebih utama dari itu. Kalau kita menyimak, mencermati apa yang disampaikan Allah kepada saya, ini Allah sedang bicara kepada saya, menasihati saya secara langsung. Nah, wal afdal fi waqtil wuquf bi Arafah al-ijtihadu fi at-tadarru'i wad-du'a wadh-dhikri duna as-shaumil mud'if an dhalik. Di waktu wukuf di Arafah, yang paling utama adalah bersungguh-sungguh dalam merendahkan diri, tadarru', berdoa dan berzikir, daripada melakukan puasa yang justru memperlemah kondisi tubuh untuk melakukan itu semua. Tanggal 9 Dzulhijjah, ya, di Arafah jamaah haji jangan puasa. Tapi yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan berpuasa. Disesuaikan kondisinya, aktivitasnya beda. Nah, karena kalau jamaah haji puasa di waktu wukuf di Arafah, dia akan lemah kondisinya, ya. Tidak puasa saja, apalagi kalau dalam cuaca yang sangat panas, bisa dehidrasi orang. Keluar dari kemah sebentar, ya, di saat cuacanya begitu panas, di tahun-tahun sebelum ini, itu orang bisa pingsan. Nah, karena dehidrasi. Maka jangan puasa di saat itu. Nah, ini tadi disebutkan bagaimana saat adzan, saat sholat 5 waktu, saat ada orang butuh bantuan, saat kita baca Quran, dan saat wukuf di Arafah. Nah, kalau waktu adzan yang utama jawab seruan muadzin. Kalau sholat 5 waktu, datang ke masjid, laksanakan dengan baik dan sempurna. Kerjakan di awal waktu.
Kalau ada orang butuh bantuan, beri bantuan. Kalau kita sedang baca Quran, himpun hati dan tekad untuk mentadabburi ayat Al-Quran. Seakan-akan Allah berbicara langsung kepada kita. Kalau saat wukuf di Arafah, maka banyak berdoa, berzikir, merendah kepada Allah. Jangan puasa pada waktu itu. Nah, baik. Berikutnya, wal afdal fil ashril akhir min Ramadan. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang paling utama luzumul masjid fihi wal khalwah wal i'tikaf dunat tasaddi li mukhalatatin nas. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang paling utama adalah menetap di masjid, i'tikaf, berkhalwat, dan fokus beribadah tanpa menyibukkan diri berinteraksi dengan manusia. Tetapi ingat, ini adalah dalam kondisi orang tidak sedang melaksanakan kewajiban yang lain. Kalau dia ada kewajiban mencari ma'isyah, maka itu yang lebih utama. Dahulukan yang wajib daripada kita mengejar yang sunnah. Iktikaf itu sunnah. Nah, tapi bagi yang lapang, ada yang bisa cuti, masih banyak waktu cutinya, dan tidak mengganggu aktivitas kerjanya misalkan, bagi orang tertentu maka ini yang lebih utama. Wal ishtighal bihim hatta innahu afdalu minal iqbal ala ta'limihim al-ilma wa iqra'ihimul Qur'an inda katsirin minal ulama. Bahkan i'tikaf di waktu itu, di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir, lebih utama daripada menyampaikan taklim secara khusus atau mengajari orang baca Quran. Menurut pandangan banyak ulama. Meskipun di sini ada sisi perbedaan pandang dari para ulama, sedangkan Ibnul Qayyim cenderung pada pendapat di saat malam terakhir, 10 malam terakhir Ramadan, itu yang lebih utama orang jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Lebih fokus untuk iktikaf. Nah, meskipun dalam kondisi tertentu iktikaf dan agenda dari iktikaf itu bisa dikompromikan, ya. Bisa dengan mengajar, bisa dengan menuntun orang yang belum bisa baca Quran, diajari. Nah, wal afdal fi waqti maradi akhikal muslim aw mautihi ibadatuhu iyadatuhu afwan. Wal afdal fi waqti maradi akhikal muslim aw mautihi iyadatuhu. Yang utama ketika saudara Anda sakit, saudara muslim sakit atau dia meninggal, hendaknya dijenguk wa huduru janazatihi, dan dihadiri jenazahnya, wa tashyi'uhu, dan diiringi jenazahnya, diantarkan ke pemakaman. Wa taqdimu dzalika ala khalwatika wa jam'iyyatika. Itu lebih utama dibandingkan engkau menyendiri. Ya. Dibandingkan Anda menyendiri dan fokus pada ibadah pribadi Anda. Nah, ya, tenaga medis, baik dokter atau perawat, sedang dibutuhkan, ya, sedang dibutuhkan tenaganya, tapi milih iktikaf aja saya pengen fokus ini. Nah, saat itu tidak ada petugas lain kecuali dia, dan dibutuhkan dia, maka di saat itu yang sebaiknya dia lakukan adalah nolong orang yang sakit tadi. Nah, wal afdal fi waqti nuzulil nawazil wa adatin nasi laka ada'u wajibis sabri ma'a
khultatika bihim dunal harab minhum. Yang utama ketika terjadi musibah atau gangguan manusia terhadap Anda, yang paling utama adalah menunaikan kewajiban sabar sambil tetap berinteraksi dengan mereka. Dunal harab minhum, bukan malah lari dari mereka. Kalau kita termasuk orang yang kuat secara ilmu, secara mental, ya, kadang berinteraksi dengan orang awam tujuannya untuk mengarahkan mereka pada kebaikan. Ada perbincangan-perbincangan, ucapan-ucapan mereka yang menyakitkan. Sebaiknya tidak langsung menjauh dari mereka. Fa innal mu'mina alladhi yukhalitun nas liyasbiru ala adahum afdalu minal ladzi la yukhalituhum wa la yu'dzunah. Karena seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih utama daripada orang yang tidak berinteraksi sehingga tidak diganggu. Orang yang sabar menghadapi saudara kita sama muslim tapi masih awam, ya, untuk pelan-pelan diarahkan, itu lebih utama daripada yang sedikit-sedikit menghindar, sedikit-sedikit menghindar. Nah, wal afdalu khultatuhum fil khair fahiya khairun min i'tizalihim fihi. Nah, berinteraksi dengan mereka dalam kebaikan itu lebih baik daripada menjauhi mereka. Kalau kita bisa berinteraksi dengan mereka dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Jangan sampai kita keseret kepada kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Itu buruk, gak boleh. Tapi ini interaksinya dalam kebaikan. Itu lebih baik kita sabar dengan mereka daripada kita menjauhi mereka. Wa'tizaluhum fis syarri fahuwa afdal min khultatihim fihi. Sedangkan menjauhi mereka dalam keburukan itu lebih utama dibandingkan kita berinteraksi dekat dengan mereka dalam keburukan. Kalau pilihannya kita bergabung dengan mereka, kita hanyut, terseret keburukan, yang lebih baik jauhi di saat itu. Nah, fa in alima annahu idza khalatahum azalahu aw qallalahu fa khultatuhum hina idzin afdal min i'tizalihim. Kalau diketahui bahwa ketika kita berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka, bisa menghilangkan keburukan mereka atau mengurangi keburukan mereka, maka yang lebih utama kita bergaul dengan mereka, jangan jauhi mereka. Kalau kita datangi mereka yang biasanya rokokan jadi nggak rokokan, sungkan, ini ada Pak Ustadz misalkan, oh berarti bagus kalau didekati. Yang biasanya minum minuman keras masih disimpan botolnya, nunggu orangnya pergi, berarti yang bagus kita deketi dia. Nah, kalau bisa kasih nasihat agar dia bisa meninggalkan keburukan tadi. Nah, kemudian masuk di slide yang terakhir. Masuk di slide yang terakhir. Fal afdal fi kulli waqtin wa halin itharu mardatillah fi dalikal waqti wal hal. Maka yang paling utama pada setiap waktu dan keadaan adalah mendahulukan keridhaan Allah pada waktu dan keadaan tersebut. Wal ishtighalu biwajibi dalikal waqti wa wadhifatihi wa muqtadah. Serta
menyibukkan diri dengan kewajiban, tugas dan tuntutan waktu itu. Wa haula'i hum ahlut ta'abbudil mutlaq. Maka orang yang seperti itu, kapan saja dia melihat situasi dan waktu apa yang terbaik saat itu, ibadahnya dia lakukan ibadah itu. Maka itu adalah orang-orang yang mencapai tingkatan at-ta'abbud al-mutlaq. Ahlut ta'abbudil mutlaq. Ahli ibadah yang mutlak. Ahli ibadah yang sebenarnya. Dia sebenarnya ingin baca Quran, tapi ada orang butuh bantuan. Maka dia mendahulukan bantuan itu. Meskipun sebenarnya dia ingin baca Quran saat itu. Dia ingin sholat sunnah duha. Tapi pada saat itu ada orang yang butuh untuk ditolong oleh dia. Karena dia sakit. Maka dia memilih untuk, ya sudah, saya tolong saja. Maka dia sebenarnya adalah ahlut ta'abbudil mutlak. Ahlul ibadah yang mutlak. Karena dia selalu mencari keridhaan Allah. Bukan mencari apa yang dia inginkan saat itu. Saya ingin apa? Bukan. Tapi Allah menghendaki apa dari saya saat itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin. Dan di antara hal penting yang diingatkan adalah mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Maka ini semua dibutuhkan ilmu. Kita tahu ini lebih utama dari ini yang wajib, ini yang sunnah. Itu semua dibutuhkan ilmu. Sebagai contoh, mendahulukan berbakti kepada orang tua dibandingkan jihad yang tidak sampai fardu ain. Di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz riwayat Muslim, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berangkat jihad. Jihad yang tidak sampai fardu ain, yang fardu kifayah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ayah ibumu masih ada?" Qala na'am. Laki-laki itu menyatakan, iya, masih ada. Qala fa fihima fajahid. Maka kepada kedua orang tuamu lah hendaknya engkau berjihad, berjuang keras untuk membahagiakan mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada keduanya lah engkau harusnya berjihad, berbakti kepada keduanya dalam hal yang ma'ruf. Nah, selesai pembahasan kita malam ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah yang terbaik pada kondisi dan waktu yang memang seharusnya kita melakukan ibadah tersebut. Nah, masih ada pertanyaan di sini. Sebelum kita baca pertanyaan, mungkin adzan terlebih dahulu. Tafadhalu.
Nah, kita baca dua pertanyaan yang ditulis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau nanya, ketika kita bertamu dalam keadaan berpuasa sunnah dan dijamu dengan makanan dan minuman, apakah kita harus membatalkan puasa kita? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Ada pilihan, boleh batal, boleh tetap berpuasa. Kalau tetap berpuasa, doakan kebaikan untuk orang yang menjamu kita itu. Nah, kalau waktunya lapang dan bukan hari-hari yang utama, maka memang sebaiknya untuk menghormati jamuan tadi kita batalkan. Kalau itu sekedar puasa sunnah mutlak biasa. Tapi kalau puasa sunnah yang memiliki keutamaan khusus, misalkan puasa Arafah, puasa Ashura, ya, maka ini sayang kalau dilewatkan. Maka kita tetap berpuasa dan mendoakan kebaikan untuk orang yang mengundang atau menjamu kita. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, kalau misal kita lagi ada masalah, terus ada orang yang minta bantuan pada kita harus milih yang mana? Nah, tergantung masalahnya dan tergantung apakah kita bisa memberi bantuan ke dia atau tidak. Kalau misalkan kita sedang ada masalah, ada orang bertamu ke rumah kita sedang ada hal yang harus kita selesaikan dengan istri dan anak-anak kita mau memusyawarahkan sesuatu dan itu penting, ya, ada tamu. Sebagai tuan rumah, kita punya hak untuk menolak tamu. Ketika kita melihat ini situasi yang berat, harus diselesaikan sekarang. Mohon maaf, saya hari ini nggak bisa menerima tamu. Itu hak kita, tapi sampaikan dengan santun, dengan baik. Nah, atau ketika kita tidak bisa memberi bantuan, sampaikan permintaan maaf. Mohon maaf, saya belum bisa bantu saat ini. Saat ini pun saya sedang butuh dana, misalkan. Kalau orang minta bantuan dana, kita juga sedang ada keperluan dan kita belum mampu memberi bantuan, tolak dengan halus, sampaikan permohonan maaf kita. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.